Warkop Amazon didirikan pada tahun 2024 yang buka setiap hari dan selama 24 jam. Permisi, izin mengenalkan diri, kami dari kelompok 1 KWU mau interview terkait usaha Perkenalkan, sebelumnya nama saya Gilbert Manutaptua Site dengan NIM akhir 1134. Saya Debbie Indiarto, NIM akhir 131. Saya Fernanda Mesya dengan NIM akhir 1130. Saya Kenny Aja Habilbina dengan NIM akhir 138. Kami mau bertanya perihal pertama ada tentang entrepreneurship dulu di usaha yang udah jalan. Kalau boleh tahu dari jumlah karyawan Warkop Warjon ini berapa ya? Baik, sebelumnya paling saya perkenalin dulu diri dulu ya. Iya. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Pak Indra. Saya di sini pemilik dari Warkop Amazon atau bisa disebut Warjon ya anak-anak bilangnya. Jadi Warjon ini didirikan pada tahun 2024, ya kurang lebih udah berjalan satu tahunan gitu. Yang dimana alamatnya ada di belakang kampus Unjani di Jalan Ibu Ganira. Tadi yang pertanyaan pertama apa? Nah, pertama itu tentang entrepreneurship. Yang pertama itu apakah karyawan boleh memberikan ide baru untuk usaha ini? Kalau untuk karyawan mengenai ide ya boleh-boleh aja sih selagi idenya itu positif, namanya ide masukan kritik gitu mah kan pasti dari mana aja ya, mau dari atasan atau dari bawahan ya pasti kami juga butuh sih itu mah pasti diperbolehkan. Sekalian juga untuk masukan ya? Masukan kadang kan yang kita juga owner kadang mungkin kan anak-anak yang sering ngehadapin di depan ya gitu sama masanya gitu sama yang belinya, jadi mereka yang mungkin lebih paham apa yang dimau konsumen. Jadi kadang-kadang mereka juga ya pegawai pada curhat ke saya butuh ini kritik dan saran. Soalnya mereka lebih terjun ke lapangan. Lebih terjun ke lapangan. Tapi pegawainya itu ada berapa sih? Kalau untuk pegawai sekarang di Warjon ada 10 orang, berhubung kan 2 shift jadi 5 orang. Maka tadi kalau ide usaha tuh kan pasti mereka ada. Nah, tapi apa yang udah Realisasikan gitu. Realisasikan ya paling kayak dulu kan bisa dibilang gini UMKM-nya berkembangnya dari 2 karyawan naik ke 3 gitu. Mereka konsul kayak anak-anak itu butuh tempat penggorengannya kayak gini, butuh nambah stok ini, bahan baku ini, terus peralatan ini. Paling gitu aja sih. Berarti dari awal sampai sekarang gitu udah berarti terrealisasikan ide-ide mereka tuh sebagai owner tuh jadi apa ya ya gitu menerima dan akhirnya ngasih gitu yang mereka butuhkan. Iya pasti direalisasikan sih kalau untuk kepentingan bersama gitu. Yang penting positif juga. Iya positif. Yang kedua boleh. Terus kalau misalnya ide yang pernah pegawainya idein ke AA-nya gitu, pernah nggak kayak ngebantu usahanya buat berkembang? Jadi lebih baik gitu idenya dari ide si pegawainya. Oh kayak gitu. Paling ini sih kayak nambah menu gitu. Menu kayak yang unik-unik gitu, kayak cemilan nih. Itu juga berawal ada juga dari anak-anak yang kerja. Gini coba buat apa ya namanya tuh tambah menu ini. Ternyata itu juga laku gitu. Jadi lumayan paling nambahnya di kayak gitu sih. Nambah menu kayak gitu. Berarti itu juga berarti kejualnya maksudnya kayak apa ya? Laku gitu. Jadi idenya tuh kayak apa ya, Ken? Ngebikin jadi lebih apa ya, banyak yang peminat gitu ke sini. Ya bisa jadi gitu juga. Ditambahkan ada varian. Kadang kan anak-anak yang udah sering ke sini bosan gitu nanya menu baru gitu. Iya. Kayak cemilannya paling itu alternatifnya sih jadi lumayan juga itu ngebantu anak-anak biar makin tertarik. Nah ini ya kalau misalnya nih karyawan tuh kayak misalnya canggung nih buat ngasih ide atau inovasi, soalnya kan tuh hitungannya atasannya lah. Ada gak yang gitu kayak karyawan tuh canggung gitu ngasih tahu? Pasti ada aja Pasti sih, ada, namanya juga orangnya. Kadang kan aku juga kayak ngevaluasian anak-anak ini kayak sebulan sekali dikumpulin semuanya, nge-briefing gitu. Terus ada juga nge-briefing kayak seorang dipanggil gitu kan, butuh apa, kekurangan apa gitu kan dari masing-masing karyawan tuh. Ya tetap mereka kalau ada yang canggung, ada yang udah akrab pasti gitu, ada lah ya. pasti ada aja. Tinggal kita pendekatannya aja gimana gitu. Tapi biasanya kalau buat lagi sendiri-sendiri mah mereka agak terlalu canggung sih. Udah agak mulai berani ngobrol gitu. Berarti intinya mah di briefing dulu ya? Pasti ada evaluasi yang terus.
kalau ini misalnya ada kayak mereka tuh punya ide tapi mereka tuh ada kendala gitu buat berinovasinya tuh, jadi kayak takut salah atau takut apa, itu pernah terjadi nggak di karyawan AA? Biasanya kalau yang takut salah, takut ini itu biasanya karyawan-karyawan yang baru. Jadi mereka kan baru misalnya di sini berapa hari, berapa minggu, mau canggung kan masih bingung ini gimana. Kadang dia teh nanya nggak berani gitu, diem salah gitu, jadi bingung mau geraknya gimana. Kayak baru bentuk. Mengenal. Kadang kan ya namanya pekerja yang senior juga kan, kadang ya dia fokus ya. Di sininya sayanya lebih ketat di kontrol anak-anak aja gitu. Yang berarti otomatis yang baru jangan malu bertanya, yang lama jangan ngerasa paling senior gitu, lebih ke ngajarin gitu sih paling. Pertanyaan yang tentang entrepreneurship sekian aja. Yang selanjutnya ada pertanyaan tentang etika wirausaha. Nah, sebagai owner, gimana cara AA buat ngejaga usaha ini agar selalu memberikan kejujuran akan produk yang dijual? Untuk kejujuran produk yang dijual ke konsumen berarti ya? Lebih ke apa ya, aku sebagai owner di sini lebih ke ngontrol anak-anak, sering ngasih tahu gitu kalau porsinya dijual segini harus segini gitu kan, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih gitu. Kalau ada pun kurang, konfirmasi lagi ke pelanggannya, ke konsumennya gitu. Kayak contoh misalnya aku ngejual pisang isinya 4, ya harus 4 gitu, jangan dikurangin sama anak-anak jadi 3 atau berapa gitu. Kayak cireng isi 5 ya harus isi 5 gitu, jangan isi 4. Ya kalaupun kurang, konfirmasi dulu gitu ke konsumennya, jangan sampai mereka kecewa gitu paling sih. Yang selanjutnya itu gimana cara memastikan atau quality control tentang produk sama kualitas yang dikasih ke konsumen? Lebih ke ya sama juga sih, lebih koordinasi sama orang-orang yang di belakang, yang di dapur khususnya. Kan kalau yang di depan mah lebih ke produk ya, dia lebih gampang. Kalau yang di belakang paling kan ada kayak basi kayak gitu, lebih ke anak-anak dicek kayak sambel, kayak kornet. Kalau misalnya udah nggak layak, yang mending dibuang aja gitu. Kayak nasi kalau udah jelek juga lebih gitu sih, nggak berani ngejual soalnya takut gitu. Pernah sih waktu itu juga kayak udah agak basi nih, sedikit lagi ya udah buang aja gitu. Berarti rutin pengecekan lah ya? Nah, tetap dicek terus gitu. Selalu mungkin setiap hari gitu ya, pasti ada. Kalau setiap hari mah ya gimana situasional gitu. Kalau situasi lagi hujan masuk mah kan perputaran lebih cepat nih. Jadi barang habisnya juga lebih cepat. Kalau udah dikasih libur kan itu jeda-jedanya sehari, 2 hari, 3 hari. Jadi ya kita harus rutin cek di situ sih. Terus pertanyaan selanjutnya kayak misalnya bagaimana AA sebagai ownernya gitu melayani pelanggan atau ngasih tahu ke karyawannya kalau untuk melayani pelanggan tuh biar adil dan nggak membeda-bedakan gitu. Yang pertama paling lebih ke antrian gitu. Antrian. Kayak misalnya yang datang duluan siapa beresin dulu itu, yang kedua siapa beresin. Kadang suka namanya mahasiswa gitu kan, datang brek suka ribu pingin aku dulu. Padahal kan sementara misalnya kita lagi ngantri mah ya wayahnya gitu, harus nunggu dulu antrian ini diberesin gitu paling. Yang selanjutnya itu gimana cara AA menghadapi kalau ada konsumen yang komplain misalnya tentang rasanya atau ya itu aja sih. Masalah komplain lebih ke ya didengar dulu sih. Misalnya kan kurang ini ya kita konfirmasi lagi ke yang masaknya kenapa bisa kurang ini. Pernah sih waktu itu juga kayak kenapa ini asin teuing cenah kita yang kerjanya masih ngantuk. Dianya juga nyadar oh iya lupa cenah, ya udah bikin lagi gitu. Karena paling kerjanya gitu. juga 24 jam ya. Tapi sip-sipan. Sip-sipan. Jadi kebagi 2 shift. Cuman gitulah anak-anak kan kalau lagi riweuh gitu kan kondisinya kadang suka ada gitu kan yang lupa gitu paling. Nah, kalau usaha warkop ini tuh memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitar gak sih? Kalau untuk lingkungan sekitar kan pertama paling dari sampah ya, berhubungnya alhamdulillahnya kan masih ada space halaman yang pribadi yang kosong, jadi kita nggak nyimpen sampah di luar gitu, tetap di halaman pribadi gitu. Sama paling berhubung ya di lingkungan tetangga gitu ya yang agak padat penduduk ya paling di kebisingan doang sih. Apalagi 24 jam ya? Berhubung 24 jam gitu kan, makanya saya di sini antisipasinya ke anak-anak lebih ke misalnya jam 10 ke atas jangan terlalu berisik gitu. Mulai dikontrol lah ya? Dikontrol ya, namanya anak-anak kan kadang suka garandeng gitu kan, main kartu, gigitaran gitu kan. Bener-bener.
Jadi lebih ke kontrol itunya aja sih. Gengsi kan soal- Lebih ke ngingetin itu doang sih. Itu paling. Nah, yang selanjutnya menurut AA, etika apa yang paling penting dalam berbisnis? Etika Iya. apa ya? Etika buat pribadi mah paling ya yang pertama lebih ke ya kalau yang saya rasanya berhubung punya karyawan lebih ke kita ngekondisiin diri kita untuk karyawannya gimana gitu, jangan terlalu mentingin diri sendiri, utamain dulu mereka, soalnya kan kita bisa dibilang satu sama lain satu tim, jadi ya benar-benar harus gerak sama gitu, nggak bisa banyak yang bilang kan jadi owner enak gitu, enggak, tetap maksudnya tuh aku di sini ngerasa dari pagi gitu sampai malam gitu ya tetap ada aja gitu yang harus dikerjain di belakang tuh gitu. Jadi itu paling buat etika buat di dalamnya mah, paling buat etika di luarnya kita harus lebih mentingin bukan mentingin, memperhatiin lingkungan sekitar lah gitu. Kita jualan apa dampak buat lingkungannya gimana itu juga harus diperhatiin gitu, paling buat dampak luarnya. Paling dari kita cukup segitu aja. Terima kasih gitu udah mau bersedia meluangkan waktunya untuk kita wawancara.